doa dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam kajian bab yang kedua yang rujukannya yaitu kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan menyampaikan materi kajian hadis nomor 2 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Kita langsung saja ke materinya. Matan hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'til ma'rufa wajtanibil munkara wandur ma yu'jibu udhunaka ayyaqula lakal qaum idza qumta min 'indihim fa'tihi wanduril ladzi taqrahu ayyaqula lakal qaum idza qumta min 'indihim fajtanibhu." Rawahul jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis, makanya istilahnya rawahul jamaah. Terjemahnya, i'til ma'ruf, kerjakanlah kebaikan, wajtanibil munkar, dan jauhilah kemungkaran. Wandur ma yu'jibu udhunaka ayyaqula lakal qaum idza qumta min 'indihim fa'tihi. Pikirkanlah dahulu hal yang akibatnya disukai oleh pendengaran telingamu, agar kelak suatu kelompok tidak mengatakan kepadamu bila engkau tidak bersama mereka. Bila telah engkau pikirkan akibatnya yang baik, maka kerjakanlah hal itu. Kemudian hadis berikutnya, wanduril ladzi taqrahu ayyaqula lakal qaum idza kunta min 'indihim fajtanibhu. Terjemahnya, dan bikinkanlah dahulu hal yang akibatnya tidak disukai oleh pendengaran telingamu. Bila akibatnya buruk, maka tinggalkanlah, agar kelak kamu tidak mengatakan kepadamu jika engkau meninggalkan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang pertama mengajak kita untuk melakukan yang ma'ruf. Arafa ya'rifu ma'ruf, sesuatu yang baik. Al-ma'ruf ini kalimat yang umum. Setiap akal orang, siapapun yang sehat akalnya, mengatakan bahwa itu baik, maka itulah sebutlah ma'ruf. Jadi yang ma'ruf ini bukan hanya bersumber dari Al-Quran saja, bukan hanya bersumber dari hadits, dari kaul-kaul para ulama. Jadi setiap sesuatu yang menurut akal sehat itu baik, maka itu disebut dengan ma'ruf. Itu ada kajian khusus kaitan dengan ma'ruf. Tentu yang ma'ruf ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena yang ma'ruf itu akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, bukan hanya kita melakukan yang ma'ruf, tapi kata Rasulullah, wajtanibil munkar, jauhilah kemungkaran. Ini banyak pemaknaan dari kalimat mungkar oleh para ulama. Salah satunya mungkar itu kesalahan, kejahatan, maksiat
yang efeknya bukan hanya untuk kita, juga orang lain juga dapat efek buruknya, ya, kemungkaran ini. Di satu sisi kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi di sisi lain kita menutup, minimal mengurangi, ya, keburukan-keburukan, baik keburukan yang sifatnya pribadi maupun keburukan yang juga efeknya menimpa kepada orang lain. Keburukan yang menimpa orang lain, kita berdusta, kita dosa, orang lain juga dikibulin oleh kita, ya, didustai oleh kita. Mencuri, dia sendiri dapat siksaan, ya, maksiat, orang lain diambil haknya. Memfitnah, menyakiti orang dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis ini lanjutannya, wandur ma yu'jibu udhunaka ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fatihi. Yang pertama, bahwa sebelum melakukan apapun, kita diberi oleh Allah untuk menimbang, untuk berpikir. Jangan bagaimana nanti, aku mangke, tapi justru nanti bagaimana. Artinya orang muslim itu bertindak apapun akan berpikir lebih dulu, apakah yang dilakukan itu manfaat atau tidak manfaat, apakah yang dilakukan itu memberikan maslahat atau merusak orang lain. Nah, itu perlu dipikirkan, kata Rasulullah. Jangan sampai nanti kita melakukan suatu perbuatan, efeknya orang lain akan menuding kita melakukan perbuatan keburukan itu. Dan apabila memang itu adalah baik, ya, lakukanlah. Karena efeknya bukan hanya untuk kita, juga orang lain akan mendapatkan kebaikan pula. Jadi kalau istilah sekarang dalam media sekarang, masa sekarang ada istilah saring sebelum sharing, ya, saring sebelum sharing. Sebelum membagi kepada orang lain, maka disaring dulu, ya. Kita menyaring media, menyaring konten-konten, menyaring ucapan-ucapan kita. Kenapa? Karena nanti efeknya akan lebih besar ketika kita melakukan sesuatu yang belum kita pikirkan, ya, berpikirkan baik atau buruknya. Yang kedua, wandur alladzi taqrahu ayyakuna lakal qaum idza kumta min indihim fajtanibu. Ketika kita meninggalkan sesuatu pun harus dipikirkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu harus berpikir. Ketika kita meninggalkan sesuatu juga harus pakai pikiran. Jangan kita meninggalkan sesuatu tanpa berpikir. Yang seharusnya itu dilakukan kita tinggalkan. Yang seharusnya kita tinggalkan malah dilakukan. Kenapa ada orang yang melakukan padahal itu dilarang, dan orang meninggalkan padahal itu diperintahkan? Karena dia tidak menggunakan akal sehatnya untuk berpikir dahulu. Maka ketika kita meninggalkan sesuatu, kata Rasulullah, wandur di sini bukan melihat, tapi berpikir dengan akal sehat kita. Karena setiap orang punya akal sehat untuk membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Akal sehat untuk menyaring apa yang kita lakukan. Ketika kita meninggalkan sesuatu pun, kita harus berpikir lebih awal. Kenapa? Seandainya itu adalah sesuatu yang buruk, maka tinggalkanlah. Dan itu ada efek kepada orang lain. Efeknya apa? Efeknya kita punya satu sisi ibadah, kita memberikan contoh kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang buruk, yang menimbulkan maksiat. Maka efeknya begitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kemudian orang lain juga mengikuti yang baik, maka ada efeknya dua. Satu efek untuk diri kita, yang dua efek kepada orang lain, sehingga bertambah orang yang melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, ya, kemudian diikuti orang lain,
Efeknya satu, kita yang melakukan boleh jadi dilakukan oleh orang lain. Bahkan dalam hal ini Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha yaumil qiyamah. Orang yang pertama kali melakukan suatu kebaikan, kemudian diikuti oleh kebaikan orang lain, maka sebetulnya orang yang pertama melakukan kebaikan itu dapat nilai pahala untuk dirinya yang telah dilakukan, juga dapat nilai bonus tambahan dari orang-orang yang melakukan kebaikan karena kita. Tapi sebaliknya, kalau orang melakukan keburukan, kemudian keburukan itu juga dilakukan oleh orang lain karena kita yang melakukan pertama, maka kita dapat dosa, dapat kesalahan, ya, mendapatkan kesalahan, dosa, bukan hanya yang dilakukan oleh kita, termasuk juga yang dilakukan oleh beberapa orang lain karena orang lain meniru kita yang pertama. Ini jelas sekali hadirin sekalian bahwa lakukan yang ma'ruf, jauhi kemungkaran. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, berpikir dulu ya supaya efeknya menjadi efek yang baik untuk banyak orang. Kemudian ketika kita meninggalkan yang mungkar pun, maka pikirkan sesuatu yang apabila kita meninggalkan, bahwa meninggalkan itu sesuatu yang dilarang oleh ajaran Allah. Dan itu punya efek bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi efek kepada orang lain. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya, bukan hanya sebagai ilmu, tetapi untuk diamalkan, dan tentu kita mengamalkan dengan ikhlas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.